Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah ghafirudz dzambi was sayyi'at wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ilal haqqi wal hasanat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa syafi'ina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo beserta jajarannya, yang kami hormati seluruh pimpinan Ortum Muhammadiyah, yang kami hormati pula Takmir Masjid Al-Arqam serta Bapak Ibu hadirin wal hadirat, as-shaimin was-shaimat, al-mu'takifin wal mu'tafikat, yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tidak mampu saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah nama Bapak Ibu sekalian disebut dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat yang mulia. Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang patut kita ucapkan selain puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan nikmatnya lah segala amal soleh mencapai kesempurnaannya. Hanya dengan keberkahannya lah, keutamaannya lah, segala kebaikan dan keutamaan itu turun kepada kita. Dan hanya dengan taufiknya lah segala maksud dan tujuan bisa tercapai oleh kita. Maka di pagi hari yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita nikmat yang paling mulia, yaitu nikmat iman dan takwa yang akan menjadi bekal bagi kita untuk kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah, teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Baru kemarin kita berdoa dan kita mengamini doa orang-orang yang berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, perjumpakanlah kita dengan bulan suci Ramadan. Namun saat ini kita berdoa sedikit berbeda.
kita mengamini doa orang-orang yang sedikit berbeda, yaitu, ya Allah, jangan pisahkan kami dengan bulan suci Ramadan. Baru kemarin kita antusias bersiap-siap menyambut kedatangan tamu yang mulia bulan suci Ramadan. Namun saat ini kita berharap cemas, bersiap-siap untuk menyambut perpisahan kita dengan bulan suci Ramadan. Ramadan akan tetap datang di tahun-tahun yang akan datang. Akan tetapi tidak ada yang bisa menjamin satupun bahwa Ramadan yang akan datang masih menjadi milik kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, di mana setiap amal kebaikan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Bulan yang penuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika di bulan suci Ramadan kita dimudahkan untuk beramal soleh dan menjauhi segala larangannya. Dan di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga lebar bagi orang-orang yang beriman yang menjalankan ibadah puasa. Maka segala kebahagiaan seorang mukmin itu seharusnya berada di dalam ketaatannya. Walaupun kita berlelah-lelah, bercapek-capek dalam beribadah, menahan kantuk, menahan dinginnya malam, namun ketahuilah bahwa segala lelah kita itu sementara, dan yang akan tetap kekal bagi kita itu adalah pahalanya, adalah kebahagiaannya. Sedangkan sebaliknya segala kemaksiatan yang kita lakukan itu kenikmatannya hanya sementara, semu, 1, 2, 5 menit kemudian hilang, berganti menjadi rasa takut, rasa cemas dan lain sebagainya. Maka seorang ulama yang bernama Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, wa ahlut ta'ati fi ta'atihim aladzu min ahlil ma'siyati fi ma'siyatihim. Orang yang taat dalam ketaatannya jauh lebih nikmat, jauh lebih bahagia dibanding orang yang maksiat ketika sedang melakukan kemaksiatannya. Maka pertanyaannya, kita telah kurang lebih 25 hari menjalankan ibadah siam di siang hari dan ibadah qiyam di malam hari. Tentunya orang yang beriman akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Maka orang yang akan berpisah dengan kebahagiaannya seharusnya dia merasa sedih, merasa kehilangan sesuatu yang berharga dalam dirinya. Maka pertanyaannya, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kita ini merasa sedih atau bahagia, Bapak Ibu sekalian? Sedih karena belum beli baju baru, nggih. Maka kalau kita sedih karena kebahagiaan kita dalam beribadah, kenikmatan kita dalam membaca Al-Quran, karena hanya di bulan Ramadanlah setiap hati menemui kesuciannya. Sehingga kita tidak ingin cepat-cepat selesai dalam ibadah tersebut. Namun sebaliknya, ketika kemaksiatan apapun yang nampak nikmat secara zahirnya, ketahuilah bahwa itu adalah sumber kesengsaraan kita, sumber kehinaan kita, serta sumber kecelakaan yang mampu menjerumuskan kita ke dalam neraka. Contohnya ketika di bulan suci ini, siang hari kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kita lewat jarak sehari, lewat warung sop buah Bu Endang. Kira-kira seger napa mboten Bapak Ibu sekalian? Kita beli niatnya untuk buka puasa. Kemudian sampai di rumah, alhamdulillah suami belum pulang.
Anak-anak juga masih lama pulang dari sekolah. Maka muncullah nafsu kita, tipu daya setan untuk memakan atau mokel di tengah bulan puasa. Kira-kira enaknya makan sop buah atau apapun lah enaknya makanan, kira-kira berapa menit Bapak Ibu sekalian? Sampai 1 jam? Mungkin hanya 1, 2, 3 menit kemudian sudah habis rasa nikmatnya. Mulai berganti menjadi rasa takut kalau misalnya ketahuan anak kita atau suami, atau bahkan ketahuan tetangga kita. Ini kok sudah berumur masih mokel, kira-kira pantas napa mboten? Maka akan berganti lagi rasa cemas akan murka Allah yang akan turun kepadanya. Maka itulah yang seharusnya dimiliki seorang yang beriman ketika dia akan berpisah dengan suatu amal ibadah, dia merasakan kesedihan. Maka di akhir bulan suci Ramadan ini, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri tanpa menghakimi orang lain. Sudahkah Ramadan ini menjadi madrasah, menjadi tempat serta waktu bagi kita untuk mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya? Karena Ramadan adalah Rabiul Muslim. Ramadan adalah musim seminya orang yang beriman. Kalau di bulan suci Ramadan dia tidak mampu panen pahala, lalu di bulan mana lagi dia mampu mendapatkannya? Ramadan adalah musim di mana setiap hati memenuhi kesuciannya. Dan tanda hati itu suci, hati tidak pernah merasa kenyang dengan bacaan Al-Quran. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Idza tahurat qulubukum fama syabi'tum bitilawatil Qur'an." Ketika hati kita ini telah suci, telah bersih, maka hati tidak akan pernah merasa kenyang dengan membaca Al-Quran. Sehingga terus ingin membaca Al-Quran. Namun pertanyaannya, lebih banyak mana ayat yang kita baca? Di awal Ramadan atau di akhir Ramadan? Karena biasanya di akhir Ramadan, Al-Quran kita sudah berganti menjadi bagajej. Juz 1 sudah menjadi toko 1 di Shopee, toko 2 dan lain sebagainya. Maka itulah yang harus kita tanya. Ataukah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menjadi pemenang, finalis yang terus bertahan sampai akhir bulan Ramadan sehingga mendapat predikat takwa. Dalam kitab Al-Futuhat disebutkan, laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu lillahi tazid. Yang artinya hari kemenangan, hari Idul Fitri, hari kebahagiaan itu bukan miliknya orang-orang yang pakaiannya baru, yang sepatunya baru, yang kendaraannya baru. Namun hari kebahagiaan, hari kemenangan itu hanya milik orang-orang yang ketaatannya kepada Allah tazid, bertambah. Maka suatu ketika Ali bin Abi Thalib didatangi seorang sahabat di hari Idul Fitri, hari yang penuh kebahagiaan. Namun sahabat ini melihat Ali hanya memakan sepotong roti tanpa lauk pauk. Dan kita lihat roti di Arab itu kalau sudah lama biasanya keras, kayak sendal. Maka kemudian sahabat ini bertanya, wahai Ali bin Abi Thalib, wahada aidun wa anta ta'kul al-khubz. Hari ini hari raya, mengapa engkau merayakannya hanya memakan dengan sepotong roti tanpa lauk? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, al-yaum lana aidun. Hari ini kita sedang memiliki hari raya, hari kemenangan. Wa ghadan lana aid. Dan besok kita juga memiliki hari kemenangan. Wa kulla yaumin la na'sillaha wa lana aid.
Dan setiap hari ketika kita tidak bermaksiat kepada Allah, itulah kita memiliki hari kemenangan. Sehingga bisa kita simpulkan, kemenangan bagi orang yang beriman bukan hanya di hari Id saja, namun bisa setiap hari ketika ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertambah. Puasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah hafal, bahkan maknanya paham. Yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian ibadah siam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang mendapat gelar muttaqin. Walaupun nama kita bukan Pak Muttaqin. Dan kalau kita lihat lagi di dalam Quran, di dalam susunannya, ayat yang pertama kali mengandung perintah dari segi susunannya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 20. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan anak kita, yang telah menciptakan pasangan kita, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kita, orang tua kita, kakek nenek kita, bahkan nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Yaitu tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau di bulan suci Ramadan, di akhir bulan suci Ramadan, bulannya orang-orang yang bertakwa, kita saja tidak mampu mencapai derajat takwa, lalu mau di bulan mana lagi kita mampu menggapainya. Maka bulan Ramadan pemenangnya adalah orang-orang yang mampu mencapai derajat takwa. Dan di dalam bulan suci Ramadan, pemenangnya adalah orang-orang yang mampu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailatin wa fi kulli muslim. Sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-nama orang yang akan diampuni dosanya, yang akan dibebaskan dari siksa api neraka setiap malam di bulan suci Ramadan. Maka malam yang mulia ini sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Nabi SAW ketika menjelang bulan suci Ramadan, beliau didatangi oleh malaikat Jibril dengan doa. Doanya, bu'dan liman adraka Ramadan walam yufarlah. Sungguh celaka, sungguh merugi orang yang telah diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan, namun Ramadan pergi, dosanya belum diampuni. Waliyadzubillah. Berapa banyak saudara kita sehari, 2 hari, bahkan beberapa jam sebelum datangnya bulan suci Ramadan, Allah sudah wafatkan. Berapa banyak pula saudara kita yang baru 1 hari, 2 hari, termasuk ayahanda kita, guru kita almarhum Ustaz Yulianto, sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil menghadap baru beberapa hari. Berapa banyak pula sebelum mencapai akhir dari bulan suci Ramadan, sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan. Sedangkan akhir Ramadan adalah prime time atau waktu yang paling terbaik. Di antara waktu yang terbaik di bulan suci Ramadan, yang terbaik adalah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Namun kalau orang tidak mampu diampuni dosanya setelah
menyelesaikan serangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, maka dia termasuk orang yang merugi, bahkan menjadi orang yang celaka. Karena malaikat Jibril tadi berdoa, bu'dan liman adraka Ramadan walam yufarlah. Celaka bagi orang yang Allah perjumpakan dengan bulan suci Ramadan, namun dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, para sahabat terdahulu, orang yang terbaik, generasi yang terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu, sebagaimana dalam sabdanya, khairul qarni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup bersamaku, yaitu para sahabat. Bagaimana mereka semua itu menjumpai atau menjalani akhir-akhir detik-detik sebelum berpisah dengan bulan suci Ramadan. Maka mereka itu sebagian besar beriktikaf, dan menjelang akhir dari Ramadan diriwayatkan dalam sebuah athar, Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu orang terbaik di zaman itu. Mereka menjelang akhir bulan Ramadan berkata di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang keras, man hadzal maqbul fanuhanni wa man hadzal mahrum fanu'azzih, yang artinya barang siapa yang amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, yaitu di akhir bulan suci Ramadan, fanuhanni, maka kami ucapkan selamat baginya, marhaban, tahniah kepadanya. Akan tetapi barang siapa yang hari ini mahrum, ditolak, tidak diterima amal solehnya, fanu'azzih, takziyah, maka kami ucapkan bela sungkawa kepada mereka. Itulah para sahabat terdahulu. Sehingga di akhir bulan suci Ramadan justru itulah yang menjadi penentu, menjadi standar kualitas iman dan takwa kita. Karena apa? Seperti halnya ketika sebuah pertandingan atau kompetisi, ketika sudah memimpin skor sepak bola contohnya, namun di injury time, di akhir waktu pertandingan, keadaan berbalik, yang tadinya menang malah menjadi kalah. Maka inilah kekalahan yang paling buruk. Sebaliknya, ketika ada orang yang dalam pertandingan di ronde 1, ronde 2 kalah, namun di ronde terakhir dia bisa meng-KO atau mengalahkan, maka inilah yang menjadi kemenangan yang terbaik, yang paling indah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha, yang artinya sesungguhnya setiap amal perbuatan itu bergantung pada penutupnya atau pada akhirannya. Kalaulah kita kemarin 10 hari sudah baik, 20 hari sudah baik, seharusnya di hari yang terakhir ini kita harus lebih baik lagi. Bukan malah kita merasa sudah banyak amalnya, sudah banyak puasanya, sehingga ibadah kita berpindah. Sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Al-Ustadz Mulklas tadi, sebagian besar umat muslimin sudah menyelesaikan Ramadan sebelum Ramadannya itu betul-betul selesai. Maksudnya apa? Di akhir-akhir Ramadan sudah berubah, sudah goyah. Yang tadinya semangat ke masjid, sekarang semangatnya ke pasar. Yang tadinya semangat untuk sholat, untuk tilawah, sekarang malah semangat ke salon atau semangat untuk sibuk hal-hal yang dunia. Maka orang yang beriman karena sudah terbiasa menceraikan dunia, namun ampun menceraikan istrinya, menceraikan dunia
di 10 hari terakhir, yaitu dengan beriktikaf sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak pernah melewati bulan Ramadan kecuali beliau beriktikaf 10 hari terakhir sepanjang hidupnya. Jadi beliau senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Maka itulah yang seharusnya. Menceraikan dunia dengan memfokuskan untuk beribadah kepada Allah. Seorang ulama mengatakan, demi Allah, apapun keuntungan dunia yang didapatkan oleh orang-orang di 10 hari terakhir masih jauh membahagiakan. Masih kalah jauh bahagianya dengan orang-orang yang sibuk mendekatkan diri kepada Allah di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, orang-orang yang mengumpulkan hartanya masih kalah dengan orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz, saking adilnya, saking takwanya, beliau disebut sebagai khalifah Umar yang kedua. Maka ketika beliau menjadi khalifah, beliau menetapkan sebuah kebijakan di 10 hari terakhir. Beliau mengirim surat kepada amir-amir atau pemimpin-pemimpin, gubernur-gubernur di daerah kekuasaan Islam ketika itu. Yaitu dengan apa? Menginstruksikan bahwa umat Islam di 10 hari terakhir harus banyak-banyak 2 perkara. Yaitu apa? Sedekah dan juga istighfar. Beliau menulis sebuah surat yang di dalamnya salah satunya adalah Qulu kama qala abukum Adam Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Katakanlah apa yang dikatakan oleh bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Rabbana dzalamna, wahai Rabb kami, sesungguhnya kita telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalaulah engkau tidak mengampuni, tidak merahmati kita, lanakunanna minal khasirin, sungguh kita ini menjadi orang yang merugi. Kemudian yang kedua apa? Dengan bersedekah, banyak-banyak sedekah. Karena sedekah ini mampu menyempurnakan kekurangan amal soleh kita. Mampu memadamkan siksa api neraka. Wa innar rojulat inna sodaqotu rojulin latutfi'u harorol kubur. Sesungguhnya sedekahnya seseorang itu mampu memadamkan panasnya siksa kubur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka Nabi SAW juga mengajarkan kita, ketika kita sedang memasuki 10 hari terakhir, agar kita menjadi pemenang, tentunya kita harus bertahan dengan amal soleh kita. Bertahan dengan kebaikan-kebaikan kita, bahkan syukur-syukur bisa ditingkatkan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal ashrul awakhir, ketika masuk di 10 hari terakhir, syaddal mi'zar, mengingatkan, mengencangkan sarungnya. Maksudnya adalah beliau meninggalkan untuk tidak menggauli istrinya karena ingin fokus untuk beribadah. Wa ahya al-laila, beliau juga menghidupkan malam-malamnya jauh lebih lama lagi dibanding malam-malam yang sebelumnya. Kalau kita dan Nabi SAW bedanya sedikit. Kalau Nabi SAW sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur.
Namun hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan yang ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa aiqadha ahlahu. Beliau pula membangunkan keluarganya. Jadi tidak beribadah sendirian, karena sesuai ayat Quran surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kita dan jagalah keluarga kita dari siksa api neraka. Dalam riwayat yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarganya itu setiap hari, bukan hanya di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Namun hal ini menegaskan beliau lebih sungguh-sungguh lagi, lebih awal lagi untuk mengajak keluarganya meraih malam yang lebih mulia dari 1000 malam, yaitu Lailatul Qadar. Bahkan saking lamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya, tidak jarang bahwa kakinya itu bengkak. Tidak jarang kakinya itu sakit karena saking lamanya beribadah. Maka Aisyah radhiyallahu anha bersabda, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla qomah." Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam itu, beliau saking lamanya sambil berdiri hatta tatafattara rijlahu, sampai kakinya itu kadangkala bengkak. Kalau kita biasanya bengkak kakinya karena nopo? Asam urat kambuh nggih. Kalau kok karena sandung nggih. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Beliau menjadikan sholat atau ibadah ini menjadi puncak kehiburan, puncak kebahagiaan, sehingga tidak ada rasa keterpaksaan dalam beribadah. Tidak ada rasa keberatan di dalam ibadah, sehingga ibadah itu menjadi kebutuhan bagi orang yang mendapatkan hidayah, bukan malah menjadi beban. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, telah dijadikan penyejuk hati bagiku adalah di dalam sholat. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik?" Mengapa engkau ini masih saja berbuat seperti ini, sedangkan Allah telah menjamin ampunan dosa-dosa engkau, baik yang lampau maupun yang akan datang. Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Afala akunu abdan syakuron." Tidakkah aku seharusnya menjadi orang yang pandai untuk bersyukur? Maka kesyukuran itu harus diwujudkan dengan amal soleh kita. Kurang syukur apa kita? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidupnya begitu sederhana. Tidurnya hanya di atas tikar yang terbuat dari anyaman pohon kurma. Kalau kita bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, hanya wali murid sama wali nikah anak kita. Namun Masya Allah kasurnya empuk sekali. Bahkan lebih dari satu kadang-kala. Maka seharusnya kita harus lebih bersyukur dibanding Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka ciri-ciri orang yang mendapatkan kemenangan di akhir bulan suci Ramadan, ciri-cirinya orang tersebut diterima amal solehnya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud tadi, man hadzal maqbul fanuhanni. Barang siapa yang amal solehnya diterima oleh Allah, maka kita akan mengucapkan selamat kepada mereka. Lalu siapakah orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal solehnya? Maka ada beberapa tanda amal soleh seseorang itu diterima oleh Allah. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik, hidayah, sehingga dia terus mengamalkan amal-amal soleh yang lainnya. Terus menambah amal-amal solehnya. Bukan malah sebaliknya, mengurangi atau malah mengubah amal-amal solehnya. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah,
Seorang ulama di dalam kitab Lataiful Ma'arif, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali, mengatakan, inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Yang artinya sesungguhnya salah satu tanda utama ketika amal soleh seseorang itu diterima oleh Allah, maka akan hadir, akan disambung dengan amal-amal soleh yang lainnya. Karena dia telah merasakan manisnya kebahagiaan dalam beriman, dalam ketaatan, sehingga dia ingin terus merasakan kebahagiaan yang lainnya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, andaikan para raja, para orang-orang kaya tahu betapa manisnya keimanan dan ketakwaan, pasti mereka akan meninggalkan kerajaannya untuk ikut berlomba-lomba merasakan manisnya keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang di 10 hari terakhir malah berkurang kualitas dan kuantitas ibadahnya, berarti itu sudah menjadi ciri utama amal solehnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita cukup bertanya kepada diri kita tanpa kita menghakimi orang lain. Karena kitalah yang tahu seberapa baik kualitas iman kita. Sebesar keimanan seseorang, maka sebesar itu pula kemuliaan dirinya di dunia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada keimanan, tidak ada kemuliaan bagi seorang mukmin kecuali dengan iman dan takwanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahkan Nabi SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yang artinya ikutilah setiap keburukan, kemaksiatan itu dengan kebaikan, sehingga kebaikan yang akan menghapuskan dosa-dosanya, sehingga kebaikan yang akan menyempurnakan segala kekurangan dalam ibadahnya. Maka kalau kita merasa ibadah kita masih kurang, masih banyak kesalahannya, masih banyak dosanya selama 25 hari kemarin, seharusnya hari ini sampai akhir Ramadan kita memaksimalkan. Maka hadis tadi yang dikatakan innamal a'malu bikhawatimiha, sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada akhirannya, itu menjadi motivasi bagi orang-orang yang belum maksimal. Sekaligus menjadi hal yang menghilangkan rasa sombong, rasa takabur bagi orang-orang yang sudah baik amal ibadahnya. Kalau amal ibadahnya yang kemarin sudah baik, itu belum menentukan kualitas dari kebaikan amal kita. Karena setiap amal kebaikan ditentukan oleh penutupnya atau akhirannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, tanda bahwa amal ibadah kita dicintai oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan menganggap amal kebaikan kita itu masih sedikit, masih jauh dari kesempurnaan, masih belum ada apa-apanya dibanding ibadahnya para sahabat, para ulama. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika akan meninggal, beliau menangis, sedih. Maka para sahabat datang kemudian bertanya, wahai saudaraku, apakah orang sebaik seperti dirimu masih sedih ketika akan meninggal? Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku sedih bukan karena aku ingin meninggalkan dunia, namun aku sedih ketika aku nanti meninggal, takut bila aku dalam keadaan iman yang sedang turun, amal yang sedang turun, maka itu yang ditakutkan oleh orang-orang yang soleh. Sehingga terus merasa belum puas dalam kebaikan, merasa belum aman dari segala keburukan sehingga menyibukkan dirinya dalam kebaikan. Pepatah Arab mengatakan, idza lam tashtaghil nafsaka bit-tha'ah fasyaghalathu syaiton bil maksiyah. Ketika kita tidak sibukkan nafsu kita, kita tidak sibukkan diri kita dalam ketaatan, maka setan
akan menyibukkan kita dengan kemaksiatan. Usikum wa iyaya. Maka tidak heran bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah. Jadilah orang yang senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dimanapun dan kapanpun. Karena Allah tidak mungkin memerintahkan kita kecuali bila amalan tersebut sumber kebahagiaan, sumber kemuliaan, serta sumber keselamatan kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal seorang hamba ketika seseorang setelah beribadah dia merasa takut, timbul rasa takut kalau amal ibadahnya tidak diterima. Sehingga dia doa, Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyama. Ya Allah, terimalah segala ibadah kita, sholat kita, puasa kita. Karena kalau kita tidak merasa takut, pasti kita setelah beribadah kemudian dibiarkan. Tidak mau tahu, yang penting sudah beribadah. Dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat." Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat. Mohon maaf lupa. Yang artinya dan orang-orang yang telah memberikan hartanya di jalan Allah, namun setelah mereka memberikan hartanya timbul rasa takut, rasa was-was kalau amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ahum yashrabunal khamr wa yasriqun?" Apakah orang-orang yang takut tadi mereka adalah para peminum, para pencuri, kemudian mereka takut? Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya bintas Siddiq, wahai putri dari Abu Bakar As-Siddiq, wahum yusallun, wahum yasumun, wayatasoddaqun." Mereka itu bukan pencuri, bukan orang-orang minum minuman keras, namun mereka adalah orang-orang yang sholat, mereka orang-orang yang puasa, mereka orang-orang yang bersedekah. Wahum yakhofun alla tuqbalu minhum amaluhum. Namun mereka itu takut bila amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda orang yang diterima amal ibadahnya, dia ada rasa takut kalau amal ibadahnya tidak diterima. Takut kalau amal ibadahnya pahalanya hilang karena perkataan kita, lisan kita, perbuatan kita yang mendolimi orang-orang di sekitar kita. Di bulan suci Ramadan, Masya Allah, kita diringankan tangan kita untuk bersedekah, diringankan tangan kita untuk mengulurkan bantuan kepada saudara-saudara kita. Namun jangan sampai semua itu hilang karena pahalanya hilang karena dari lisan kita yang tidak kita jaga setelah bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang terakhir, bahwa tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencintai amal ibadah tersebut sehingga kita ini istiqomah di dalamnya. Bahkan kita mencintai orang-orang yang beramal soleh di dalamnya. Namun hal ini tentu tidak mudah nih, karena istiqomah itu berat. Maka para ulama mengatakan al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kalau wali Allah berikan karomah 1, 2, atau 3. Namun orang yang mampu istiqomah nilainya lebih baik, lebih berharga, lebih mulia dari seorang wali yang memiliki 1000 karomah. Maka jangan heran kalau ada orang yang bisa berjalan di atas air, bisa terbang. Karena zaman sekarang banyak orang yang bukan wali bisa terbang. Karena naik pesawat terbang.
Namun yang berat adalah istiqomah. Berat, godaannya berat. Mampukah kita ketika sedang berpuasa menahan amarah? Itu biasa. Namun setelah berbuka nanti, setelah Ramadan pergi, mampukah kita masih menahan amarah? Mampukah ketika di bulan suci Ramadan kita jujur dalam berdagang, jujur dalam perkaatan, walaupun untung kita ketika berdagang dengan jujur berkurang. Namun yakinlah ketika kita jujur, kemudian Allah akan berikan harta yang berkah. Mampukah kita membantu orang yang membantu kita itu sudah biasa. Namun kalau kita istiqomah membantu orang yang membantu kita, ataupun belum pernah membantu kita, bahkan menghina kita, itu baru luar biasa. Nabi SAW mengajarkan kita, selama hidupnya beliau senantiasa memberi makan, menyuapi orang Yahudi buta di pinggiran kota Madinah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi SAW, diberitahu oleh Aisyah amalan tersebut, beliau pun mengamalkan. Ketika ingin mengamalkan, baru sampai tempatnya sudah marah karena mendengar perkataan orang Yahudi buta tadi, kata-kata yang menghina, mencela Nabi SAW. Muhammad itu buta, Muhammad itu dusta, Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir dan lain sebagainya. Namun Abu Bakar yang mendengar itu mau marah nggak jadi. Karena membayangkan betapa toleransinya, bersabarnya Nabi SAW. Walaupun orang Yahudi, walaupun menghina dirinya, Nabi SAW istiqomah dalam membantu orang Yahudi tadi. Maka kemudian disuapilah. Ketika disuapi, orang Yahudi tadi merasakan kok rotinya kasar, tidak seperti biasa. Siapa engkau? Tidak dijawab. Siapa engkau? Tidak dijawab. Barulah ketika ditanya, engkau pasti bukan orang yang biasanya. Maka Abu Bakar menjawab, naam, iya. Siapakah orang yang biasanya? Manakah orang yang biasanya? Dia telah meninggal. Siapa itu? Itu adalah Muhammad yang engkau cela tadi. Maka orang Yahudi tadi kemudian kaget karena ternyata apa yang dia dengar dari orang-orang kafir Quraisy jauh berbeda dengan apa yang dia rasakan setiap harinya, perlakuan Nabi SAW. Kalau kita ada orang yang kita bantu, kita suapi 1 hari, 2 hari, kalau hari yang ketiga dia menghina kita, kira-kira hari yang keempat masih mau menyuapin apa mboten? Mboten nggih. Langsung mawon kalih sendoke disuapi. Namun Nabi SAW tidak, Bapak Ibu sekalian. Beliau bisa istiqomah. Karena memang istiqomah dalam kebaikan itu berat. Yang mudah, yang ringan itu bukan istiqomah namanya. Istirahat. Niku ringan, niku istirahat. Maka tanda orang yang diterima amalnya, yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mencintai amal tersebut walaupun berat, walaupun tidak ada orang yang mengapresiasinya, walaupun orang-orang menghinanya, namun dia akan tetap istiqomah menjalankan kebaikan amal soleh tersebut karena yang dia cari hanya ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang pada intinya jadilah pemenang di akhir bulan suci Ramadan ini, karena Ramadan akan tetap ada, namun tidak ada yang bisa menjamin bahwa Ramadan yang akan datang masih menjadi milik kita. Dan orang-orang yang menjadi pemenang tentu dia adalah para finalis yang tetap bertahan sampai nanti akhir Ramadan, bahkan sampai Ramadan telah pergi, dia masih tetap dalam nuansa Ramadan,
nilai-nilai ketakwaannya masih dibawa sampai keluar dari bulan suci Ramadan. Dan salah satu tanda orang yang diterima atau yang menjadi pemenang, yang pertama akan diteruskan dengan amal-amal soleh. Yang lainnya atau amal soleh tersebut di bulan suci Ramadan ataupun di lainnya. Kemudian yang kedua, dia menganggap amal solehnya belum ada apa-apanya. Masih jauh dari kata sempurna. Masih jauh dari amal yang baik sehingga dia terus memperbaiki, terus meningkatkan amal solehnya tanpa henti. Dan yang ketiga, orang yang diterima amal solehnya, dia akan ada rasa takut kalau amal solehnya itu tidak diterima. Sehingga dia akan berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal solehnya. Dia akan terus menjaga amal solehnya itu tidak hilang karena dosa yang diperbuatnya. Sehingga tidak menjadi orang yang muflis sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Kelak akan datang seseorang yang datang dengan bergunung-gunung amalnya, namun semuanya menjadi seperti debu yang berterbangan. Sia-sia, bahkan dia harus menanggung dosa orang lain karena akibat dosa dan kezaliman yang diperbuatnya selama di dunia. Dan yang terakhir, orang yang diterima amal solehnya, dia akan istiqomah. Apapun cobaannya, apapun tantangannya, apapun perlakuan orang lain kepadanya, dia tidak pernah menghiraukannya karena dia hanya fokus untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dimanapun dan kapanpun. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.